Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau sharing tentang bagaimana cara belajar bahasa Indonesia di Homeschool Tunas Bangsa. Jadi, belajar bahasa Indonesia di Homeschool Tunas Bangsa itu menggunakan buku-buku novel, buku biografi, buku self development. Pokoknya dia buku-buku seperti ini. Jadi kita baca bukunya, lalu melakukan bedah bukunya sampai kita bisa memahami isinya dan grammar yang ada di dalam buku ini. Jadi kenapa kita belajarnya menggunakan buku seperti ini? Secara tidak langsung kita itu mau memupuk semangat atau kebiasaan membaca buku kepada anak-anak. Jadi karena literasi ini amat sangat penting, literasi itu bukan cuma sekedar memahami baca tulis, tapi bagaimana mereka bisa mengolah informasi, kemudian mengkomunikasikan informasinya dengan efektif, mengambil prinsip dari informasi yang mereka dapatkan, kemudian prinsip itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bernalar kritis. Prinsip itu bisa membantu mereka melakukan problem solving. Nah, itu dia kenapa kita menggunakan cara belajar seperti ini. Belajar bahasa Indonesia itu menggunakan buku. Jadi bukan tiba-tiba kita belajar tata bahasa atau grammar atau hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kita lebih fokus ke semangat baca bukunya supaya literasi anak-anak semakin bagus. Bagaimana sih cara belajarnya menggunakan buku sebagai media belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, guru-guru dan anak-anak akan berdiskusi. Pada semester ini mereka akan membahas buku apa. Jadi tidak perlu nih terlalu dikotakan dengan waktu. Dalam waktu satu semester kita harus dapat 2 buku, harus dapat 3 buku. Tidak seperti itu. Fokusnya bukan seperti itu. Fokusnya adalah anak-anak benar-benar mendalami setiap isi buku, lalu benar-benar melatih literasinya di situ. Jadi nggak yang buru-buru harus menyelesaikan berapa buku, terus banyak-banyakan buku, bukan seperti itu. Kemudian setelah guru dan anak-anak sudah menentukan mau bahas buku yang mana, mereka bisa melihat urutan belajarnya melalui e-learning Homeschool Tunas Bangsa. Nah, ini adalah e-learning Homeschool Tunas Bangsa. Urutan belajarnya ada di sini. Klik bahasa Indonesia. Kemudian contohnya kita mau belajar yang level SMP atau fase schooler setara kelas 7 sampai kelas 9. Kalau di Homeschool Tunas Bangsa kita nyebutnya fase schooler. Misalnya kita mau belajar di level 16, wacana sederhana dalam artikel berita. Bagaimana topik wacana sederhana dalam artikel berita ini kita temukan di dalam buku yang akan kita baca. Contoh buku yang akan kita gunakan adalah Atomic Habit. Jadi memang fokusnya itu bukan serta-merta hanya di belajar bahasa Indonesianya, tapi mereka akan menemukan pembelajaran self development yang bagus banget, pengetahuan yang bagus, wawasan yang banyak, lalu prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemampuan literasinya lebih berkembang kalau mereka menggunakan buku-buku yang real kayak begini. Harapannya di situ. Sebelum kegiatan belajar tatap muka atau pengkondisian bersama guru di sekolah, anak-anak bisa buka e-learning ini. Kemudian guru sudah menyiapkan contoh video referensi di sini. Anak-anak bisa klik levelnya, kemudian nonton videonya, sehingga pada saat besok mereka ketemu melakukan pengkondisian awal, mereka bisa langsung masuk ke tahap diskusi. Nah, ketika anak-anak sudah selesai diskusi, kegiatan mandirinya adalah mereka mencari wacana dari buku yang mereka pilih sebagai bahan belajar. Jadi kegiatan belajar sehari-harinya adalah mereka baca buku itu yang tidak tergantung sama waktu sekolah. Mereka bisa baca dimanapun dan kapanpun. Jadi pada saat ada tatap muka sama guru, mungkin 2 minggu sekali atau 4 minggu sekali, itu baru mereka evaluasi apa saja yang sudah mereka pahami. Jadi anak-anak bisa belajar secara aktif mandiri level-level ini dan mencari materinya ini dari bukunya gitu. Misalnya kalau wacana sederhana dari buku Atomic Habit apa? Kemudian membuat ringkasan isi dari Atomic Habit.
Kemudian membuat esai deskriptif dari Atomic Habit, menentukan karakter yang ada di Atomic Habit, karena di setiap buku itu pasti ada karakternya. Setiap kali anak-anak sudah menyelesaikan levelnya dan mereka merasa siap untuk melakukan evaluasi untuk ke level berikutnya, mereka bisa mengajukan diri, minta kepada gurunya untuk melakukan evaluasi. Contohnya, kalau misalnya tadi di level 16 itu kita harus mencari wacana sederhana dalam buku yang dibaca. Misalnya nanti anak-anak akan menjelaskan apa wacana sederhana dari buku ini. Contohnya, buku Atomic Habit ini sebenarnya mau menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana kebiasaan terbentuk. Jadi kebiasaan itu terbentuk tidak seperti yang kita pikirkan, bahwa progres itu selalu sedikit-sedikit naik. Faktanya yang terjadi ketika kita melakukan pembangunan kebiasaan itu pasti ada decline atau disebut sebagai valley of disappointment. Kalau di dalam Atomic Habit itu valley of disappointment, dimana kita merasa kayak kok begini-gini aja ya, kok nggak pernah terwujud, kok nggak pernah tercapai. Nah itu faktanya ketika kita membangun suatu kebiasaan itu pasti kita akan menemukan kekecewaan seperti itu, karena belum break the plateau. Jadi kita belum menembus suatu batasan kita, yang mana setelah menembus itu kebiasaan itu akan menjadi sangat luar biasa dan lebih lancar jalannya. Sebelum evaluasi, guru sudah memberikan pengkondisian kepada anak-anak elemen-elemen apa saja yang akan dinilai dari level yang dievaluasikan. Ya, misalnya kalau dari wacana sederhana tadi, elemen apa saja dan harus ada apa saja di dalamnya ketika itu dievaluasikan. Nah, itu dia cara belajar bahasa Indonesia di Homeschool Tunas Bangsa untuk fase schooler setara kelas 4 SD sampai kelas 12 SMA. Harapannya karena pembelajarannya melalui buku, jadi anak-anak tuh bukan cuma hanya sekedar memahami bahasa Indonesia secara tata bahasa, tetapi at the same time mereka juga memperluas wawasan, terus memperkuat prinsip dari pengetahuan-pengetahuan yang bagus dan bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, membuat pikiran mereka jadi lebih bijaksana, bisa melakukan problem solving, jadi lebih kritis dan lebih nalar. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.